Beyond Center, and Circle Time be CT and project-based. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yasmin Aulia Balkis dengan NIM 2210403001 dan di sebelah saya ada teman saya Feriatul Afrida dengan NIM 2210403015. Di sini kami akan membahas tentang BCCT. Apa sih Mbak BCCT itu? Nah, BCCT itu singkatan dari Beyond Center and Circle Time. Jadi, BCCT ini dicetuskan oleh Maria Montessori yang kemudian diinovasi dan dikembangkan Creative Preschool Florida, USA, dan Indonesia. Pendekatan ini diterjemahkan menjadi pendekatan sentra dan saat lingkaran. Peserta didik dijadikan sebagai subjek otonom yang secara liberal mengembangkan dan kemampuannya secara maksimal. Tugas pendidik hanya sebatas memfasilitasi, memotivasi, mendampingi, dan memberi pijakan. Metode BCCT adalah suatu metode atau pendekatan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bertujuan untuk merangsang seluruh aspek perkembangan anak melalui kegiatan bermain yang teratur dan terarah. Dalam pendekatan ini, anak dirangsang untuk secara aktif melakukan kegiatan bermain sambil belajar di sentra-sentra pembelajaran. Ada 7 sentra dalam metode ini, yaitu sentra imtak atau iman dan takwa, sentra balok, sentra bermain peran, sentra seni dan kreativitas, sentra musik dan olah tubuh, dan sentra cair dan sentra bahan alam. Terus untuk prinsip-prinsip sentra dalam BCCT itu apa aja Mbak? Kalau prinsip-prinsip dalam sentra BCCT itu ada 5. Yang pertama, keseluruhan proses pembelajaran berdasarkan pada teori dan empiris. Yang kedua, setiap jenis permainan harus ditunjukkan untuk mengembangkan seluruh aspek kecerdasan anak atau multiple intelligence. Yang ketiga, lingkungan bermain termasuk sentra dan pijakan harus mampu menstimulasi gerak aktif anak dan pemikiran kreatif anak. Selanjutnya, yang keempat, menggunakan standar operasional yang baku dalam proses bermain atau pembelajaran. Yang kelima, pendidik hendaknya sering mengikuti berbagai pelatihan dan seminar yang berkaitan dengan permainan alat permainan edukatif atau APE dan inovasi di bidang permainan, terutama ketika mempraktikkan pendekatan BCCT. Terus prosedur penggunaan pendekatan BCCT itu gimana? Prosedur penggunaan pendekatan BCCT itu yang pertama ada intensitas bermain. Waktu yang dibutuhkan anak untuk pengalaman dalam 3 jenis main sepanjang hari sepanjang tahun. Dalam kesehariannya, intensitas bermain yang dibutuhkan anak dalam sehari yakni dalam 3 jenis permainan. Di sini anak dibebaskan untuk memilih permainan apa saja sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, densitas bermain. Densitas itu berbagai macam cara dari jenis main yang disediakan untuk mendukung pengalaman anak agar anak dapat berkembang sesuai dengan tahapan perkembangannya dengan sehat. Untuk menerapkan metode ini, seorang guru hendaknya mengikuti pijakan guna membentuk keberaturan antara bermain dan belajar. Pijakan-pijakan itu yang pertama ada pijakan lingkungan. Guru menata lingkungan yang disesuaikan dengan intensitas dan densitas. Yang kedua, pijakan sebelum bermain, yaitu guru meminta para siswa untuk membentuk lingkaran. Guru ada di antara para siswa saat siswa bernyanyi. Guru meminta para siswa untuk duduk melingkar. Guru meminta para siswa untuk berdoa bersama. Guru menanyakan para siswa kesiapan mendengar cerita dan memasuki sentra. Lalu guru mulai bercerita menggunakan media yang sesuai dengan tema. Guru menginformasikan jenis permainan yang ada dan menyampaikan aturan dalam bermain. Guru meminta siswa untuk masuk ke area sentra. Yang ketiga, pijakan saat bermain. Guru mempersiapkan catatan perkembangan siswa. Guru mencatat perilaku, kemampuan, dan celetukan siswa. Guru membantu siswa jika dibutuhkan. Guru mengingatkan siswa bila ada yang lupa atau melanggar aturan, melakukan kesalahan. Selanjutnya, yang keempat, pijakan setelah bermain atau recalling. Guru meminta siswa untuk membereskan mainan dan alat
permainan yang digunakan. Guru meminta siswa menceritakan pengalaman bermainnya serta menghitung jumlah kegiatan yang dilakukan. Lalu guru menutup kegiatan dengan doa bersama dan guru membagikan buku komunikasi sebelum pulang. Terus keunggulannya BCCT itu apa, Mbak? Nah, keunggulan dari BCCT itu yang pertama, kurikulum BCCT diarahkan untuk membangun pengetahuan anak yang digali oleh anak itu sendiri. Yang kedua, anak didorong untuk bermain di sentra-sentra kegiatan. Sedangkan pendidik berperan sebagai perancang, pendukung, dan penilai kegiatan anak. Pembelajaran bersifat individual, sehingga rancangan, dukungan, dan penilaiannya itu disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak tersebut. Lalu keunggulan yang selanjutnya, tahapan perkembangan anak dirumuskan dengan rinci dan jelas sehingga guru memiliki panduan dalam penilaian perkembangan anak. Lalu selanjutnya, kegiatan pembelajaran tertata dalam ruangan yang jelas, penata lingkungan main sampai pada pemberian pijakan-pijakan. Terus kelemahannya apa, Mbak? Kalau kelemahan dari BCCT ini, yang pertama memerlukan tempat yang luas. Karena tadi kan sudah dijelaskan kalau anak itu dibebaskan untuk bermain. Jadi kekurangannya itu memerlukan tempat yang luas untuk anak. Karena tidak semua lembaga pendidikan memiliki ruangan yang luas. Lalu kekurangan yang kedua, guru atau pendidik diperlukan mempunyai komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Serta guru yang tidak begitu paham bagaimana panduan dalam pelaksanaan BCCT-nya ini. Terus gimana, Mbak, implementasi BCCT dalam penerapan pada anak usia dini? Nah, implementasinya itu kualitas dan keberhasilan pelaksanaan atau penerapan suatu program pasti dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya itu perencanaan yang matang. Sebuah perencanaan yang matang disusun dengan mempertimbangkan kesesuaian antara kebutuhan sasaran dengan tujuan yang ingin dicapai, ketersediaan sarana dan tenaga pendukung, serta ketepatan waktu yang diperlukan. Hal tersebut berlaku juga untuk lembaga PAUD. Nah, rencana pembelajaran pada program PAUD merupakan langkah awal yang sangat penting untuk memberikan arah yang tepat dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, di lembaga PAUD sendiri ini ada RPB, yaitu rencana pembelajaran bulanan, RPM, rencana pembelajaran mingguan, dan RPH, rencana pembelajaran harian. Oh, berarti BCCT itu suatu metode atau pendekatan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bertujuan untuk merangsang seluruh aspek kecerdasan anak melalui kegiatan bermain yang terarah gitu ya, Mbak? Iya, betul. Selanjutnya kita akan membahas tentang project based learning. Nah, project based learning itu apa sih? Jadi project based learning itu adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitikberatkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Artinya, peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Itulah mengapa kesuksesan pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh kreativitas peserta didik. Nah, untuk pengertian menurut para ahli, itu yang pertama ada Goodman and Stivers, yaitu pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang tertarik dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Nah, yang kedua ada Maduena, yaitu model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Oh, begitu ya pengertiannya. Nah, tujuan dari project based learning itu untuk apa? Kalau tujuannya itu yang pertama, melatih sikap proaktif peserta didik dalam memberikan suatu masalah. Nah, yang kedua, mengasah kemampuan peserta didik dalam menguraikan suatu permasalahan di kelas. Terus yang ketiga, meningkatkan keaktifan peserta didik di kelas dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks
sampai diperoleh hasil yang nyata. Terus yang keempat, mengasah keterampilan peserta didik dalam memanfaatkan alat dan bahan di kelas guna menunjang aktivitas belajarnya. Terus yang kelima, melatih sifat kolaboratif peserta didik. Nah, selanjutnya, apa sih syarat untuk penerapan dari project based learning ini? Nah, untuk syaratnya, yang pertama, pendidik memiliki keterampilan untuk mengidentifikasi kompetensi dasar yang lebih menekankan pada keterampilan atau pengetahuan pada tingkat penerapan analisis, sintetis, dan evaluasi. Terus yang kedua, pendidik bertanggung jawab untuk melakukan penguasaan materi sehingga dapat memilih materi atau topik-topik yang akan dijadikan tema proyek sehingga menjadi menarik. Terus yang ketiga, pendidik setidaknya harus tampil memotivasi peserta didik dalam mengerjakan proyek. Dengan begitu, peserta didik diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut atau proyek yang sudah dijalankan. Terus yang keempat, tersedianya fasilitas dan sumber belajar yang cukup sehingga siswa atau kelompok siswa bisa terpenuhi kebutuhannya. Nah, yang kelima, pendidik harus memastikan peserta memiliki kesesuaian waktu proyek dengan jadwal atau kalender akademik agar tidak bentrok atau mengalami hambatan tertentu. Apa aja sih karakteristik dari project based learning itu? Nah, untuk karakteristiknya, yang pertama, berfokus pada pembelajaran atau siswa. Terus yang kedua, berbasis proyek dalam pembelajarannya. Terus yang ketiga, mengembangkan partisipasi aktif dari peserta didik. Yang keempat, menumbuhkan inisiatif atau kemandirian dari peserta didik. Terus yang kelima, melatih kolaborasi dan tanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk mencari solusi. Yang keenam, melatih berpikir kritis dan kreativitas peserta didik. Terus yang ketujuh, evaluasi dilakukan secara berkala karena peserta melakukan refleksi. Terus yang ketujuh, proyek pembelajaran. Proyek pembelajaran menghasilkan sebuah produk atau output yang jelas. Terus yang kesembilan, fasilitator mendampingi selama proses pembelajaran. Nah, terus selanjutnya, apa sih keunggulan dari project based learning? Nah, keunggulannya itu yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu dihargai. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Terus yang ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Terus yang keempat, meningkatkan kolaborasi. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang keenam, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. Yang ketujuh, memberikan pengalaman kepada peserta didik, pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan suatu tugas. Terus selanjutnya, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang berkembang sesuai dunia nyata. Terus yang kesembilan, melibatkan para peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikan dengan dunia nyata. Terus yang terakhir, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik mampu mendidik menikmati proses pembelajaran. Jadi begitu keunggulannya. Nah, terus ada nggak sih kelemahan dari project based learning ini? Kalau kelemahannya itu yang pertama,
membutuhkan peralatan yang lebih kompleks sehingga dibutuhkan tim teaching. Terus yang kedua, waktu yang dibutuhkan lebih lama sehingga guru harus bisa mengkondisikan agar kelas tetap kondusif. Terus yang ketiga, perbedaan topik yang diberikan oleh guru bisa menimbulkan ketidakpahaman peserta didik tentang keseluruhan topik. Terus yang terakhir, proyek akan terhambat jika peserta didik pasif dan kesulitan dalam mengumpulkan data. Dan terakhir, langkah-langkah dari penerapan pelaksanaan project-based learning ini gimana? Nah, langkah-langkahnya yang pertama, mempersiapkan pertanyaan penting terkait suatu topik materi yang akan dipelajari. Terus yang kedua, menyusun rencana proyek. Terus selanjutnya membuat jadwal. Terus memonitor pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek. Terus selanjutnya menguji dan memberikan penilaian atas proyek yang dibuat. Yang terakhir, mengevaluasi pembelajaran berbasis proyek. Jadi, project-based learning itu metode pembelajaran yang menjadikan peserta itu sebagai subjek atau pembelajaran itu berpusat pada siswa dan memiliki hasil akhir berupa produk. Nah, jadi segitu dulu penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.